Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia, Basit, Hadir Bu. Surya, Dan ada Wahdah, hadir Bu. Linda. Hadir. Jadi hari ini 2 orang tidak ada ya. Ibu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat. Oke. Masih semangat ya belajarnya? Semangat. Alhamdulillah kalau masih semangat. Jadi walaupun kita ini masuk di jam terakhir, kalian harus semangat ya. Karena kalau kita tidak semangat ya pasti nantinya itu kalian mengantuk. Jadi perlu yang namanya semangat, apalagi dalam menuntut ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari masih sama dengan materi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Masih Bu. Oke, masih ingat ya? Oke, ada yang bisa sebutkan materinya minggu lalu kita bahasnya tentang apa? Inflasi. Inflasi. Ada yang masih ingat jenis inflasi? Jason. Inflasi berat atau biasa disebut hiperinflasi. Nah, jadi itu berdasarkan tingkat keparahannya yang disebutkan tadi oleh Jason. Oke, untuk hari ini materinya itu masih sekitar inflasi. Silakan kalian perhatikan di atas kompetensi dasarnya. Nah, jadi perbedaannya kalau yang minggu lalu itu bahasnya tentang pengertian, penyebab dan jenis-jenis inflasi. Untuk hari ini kita akan bahas tentang cara menghitung inflasi, dampak dari inflasi dan cara mengatasi inflasi. Oke, ada pun tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning, siswa mampu atau kalian mampu yang pertama menghitung inflasi, yang kedua menganalisis dampak inflasi, dan ketiga menganalisis cara mengatasi inflasi. Oke, nah di sini ada Ibu tayangkan tentang video yang berkaitan dengan inflasi. Silahkan kalian amati dan setelah kalian menonton video di atas, silahkan apa yang kalian peroleh di atas, informasi apa saja. Kedengarannya suaranya? Kedengaran Bu. Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah berharap kisaran inflasi pada tahun ini dapat ditahan di bawah 5%. Untuk itu, Jokowi meminta kerjasama pemerintah pusat hingga daerah untuk menekan laju inflasi secara maksimal. Jokowi menilai, harga bahan bakar minyak yang terjadi baru-baru ini akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8% dan hal inilah yang tidak diinginkan. Dari video di atas yang ditayangkan tadi, nah ada yang bisa jelaskan apa informasi yang kalian peroleh dari video tersebut terkait dengan materi kita hari ini. Oke, silakan Jason. Penilaian angka inflasi Indonesia sepanjang tahun 2020. Oke, jadi menurut Jason, jadi di sini adanya kenaikan inflasi sepanjang tahun 2022. Kita ke materi pokok yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai menghitung inflasi. Kemudian yang kedua dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Nah, tadi juga berdasarkan video yang kalian tonton, nah di situ juga sudah ada keterkaitannya mengenai dampak inflasi, menghitung inflasi dan cara mengatasi inflasi. Nah, jadi setelah kalian nonton tadi sudah dipahami ya apa di situ dampaknya inflasi. Kemudian bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi inflasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan bagikan dulu LKPD. Untuk sebelum pengambilan LKPD kalian bentuk dulu kelompoknya menjadi 2 kelompok. Oke, silahkan bentuk kelompoknya ya. Oke, sudah. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, sebelum mengerjakan LKPD, silahkan dulu diperhatikan ke depan. Oke, jadi Ibu akan berikan gambaran materi kita hari ini mengenai 3 pokok materi di atas. Nah, yang pertama di sini ada menghitung IHK. Nah, jadi di sini juga kaitannya dengan dalam menghitung inflasi, indeks harga konsumen. Nah, jadi silakan kalian lihat di atas rumus dari IHK itu sendiri. Oke, nah di sini ada dampak inflasi. Nah, mengenai dampak inflasi sesuai dengan video yang tadi, nah kalian juga sudah dengar ya tentang dampak inflasi. Yang pertama
pertama ini terganggunya stabilitas ekonomi, kemudian dampak inflasi untuk kreditur dan berpenghasilan tetap, kemudian bagi perekonomian nasional, dan bagi kalkulasi harga pokok serta minat orang untuk menabung. Oke, nah ini adalah materi yang terakhir, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dalam mengatasi inflasi apa saja. Ada yang namanya kebijakan moneter, ada yang namanya kebijakan fiskal dan kebijakan non fiskal dan non moneter. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya supaya lebih jelas lagi, nah silakan kalian diskusikan di situ bagaimana dampak inflasi dan bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi inflasi. Nah, oke, ini kelompok 2 sudah diisi anggotanya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya, kemudian dibaca petunjuknya. Kalian harus kerjasama dan aktif dalam kelompoknya masing-masing karena ibu akan nilai buat individu, ada juga nilai buat kelompoknya. Karena kelompoknya juga sudah selesai, kita mulai saja presentasinya. Oke, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara menghitung inflasi, dampak inflasi, dan cara pemerintah mengatasi inflasi. Kami persilakan kepada Mas Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, diketahui nilai IHK di bulan Desember 2021 dan nilai IHK pada tahun 2022 adalah 107,46, berapakah laju inflasi pada bulan Januari 2022. Diketahui nilai IHK pada tahun 2021 adalah 104,69% dan nilai IHK pada tahun 2022 107,46. Laju inflasi bulan Januari sama dengan 107,46 dikurang 104,69 dibagi 104,69 dikali 100 diperoleh adalah 2,645906934,2%. Yang kedua, berdasarkan informasi dalam YouTube yang kalian amati, bagaimana dampak inflasi yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. Dampak inflasi akan menurun kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap, karena inflasi harga bahan di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Yang ketiga, cara pemerintah mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapat masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Sekian, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan kenapa maksudnya nilai mata uang satu negara akan menyebabkan inflasi. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah sebab utama timbulnya inflasi menurut teori kuantitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami persilakan kepada Ida Sari untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sebab utama timbul inflasi menurut teori kuantitas? Inti dari teori ini adalah inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar baik yang virtual
maupun uang lira. Dan laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang kredit dan harapan ekspektasi masyarakat mengenal kenaikan harga di masa mendatang. Ya, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana pendapat dari kelompok 1? Oke, jadi dari pertanyaan kelompok 1 telah dijawab dari kelompok 2. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sebelum kita berlanjut di tahap terakhir, nah, Ibu minta dulu siapa dari dua kelompok ini yang mau menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi dari yang pertama dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan kesimpulan dari hasil diskusi menurut kami. 1. Bagaimana cara masyarakat mengatasi inflasi? Itu dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, mulai dari orientasi dan menabung dan konsumsi produk dalam negeri. Kedua, apakah inflasi dapat dihindarkan? Jawaban. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihindarkan dengan inflasi. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan menurunkan. Oke, jadi itu ya kesimpulan dari kelompok 1. Jadi sudah dipahami ya dari kesimpulan kelompok 1. Silakan diperhatikan dulu ke depan. Kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai materi kita hari ini. Oke, yang pertama di sini mengenai dampak inflasi. Nah, yang membuat masyarakat menjadi enggan menabung di bank. Nah, kemudian kemampuan ekspor negara melemah. Kemudian dampak inflasi membuat penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit dan kemungkinan terjadinya peningkatan ekonomi akibat dampak inflasi. Nah, jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Oke, terakhir kegiatannya yaitu silahkan diambil HP-nya, kita evaluasi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Nah, jadi silakan dibuka ya kuisis. Oke, sudah dibuka kuisisnya? Sudah. Oke, Ibu mulai. Oke, silakan kalian gabung dengan kode di atas. Jadi kalau sudah buka di kuis, kemudian gabungnya dengan menggunakan kode di atas. Jadi bagi yang sudah gabung silakan dijawab, yang belum gabung ketik di atas. Oke, 453. Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan. Semua ya. Oke, kita lihat mulainya adalah Andi Firman. Kedua Noviani, bukan Noviani. Dan ketiga adalah Indah. Oke, Bu Raka untuk hari ini cukup. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Kita persilakan pada Indah untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kameranya jangan lupa ditutup. Silakan disiapkan. Said, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan.